Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan sejahtera selalu buat kalian semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu hal berkaitan dengan gerak benda. Nah, sebelum lebih jauh mempelajari tentang gerak benda ini, eh, kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya setelah belajar adalah kalian mampu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang kedua, setelah nanti kalian mempelajari berkaitan dengan gerak benda ini, kalian mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, baiklah, kita mulai saja ya belajar kita berkaitan dengan gerak benda ini. Gerak merupakan ya fenomena alam. Jadi gerak itu merupakan bagian dari alam itu sendiri. Setiap hari kita menyaksikan ya berbagai gerak. Ketika kita menyaksikan mobil melintas di jalan, maka kita menyaksikan peristiwa gerak. Ya, kita menyaksikan seorang pengendara sepeda motor melintas di jalan. Ya, ketika kita menyaksikan pesawat terbang melintas di angkasa, kita menyaksikan kapal laut menyeberangi selat misalnya, kita menyaksikan peristiwa gerak. Kemudian misalkan lagi kita menyaksikan burung terbang di udara, kemudian harimau mengejar kijang di padang, ikan berenang di air, juga merupakan contoh-contoh peristiwa gerak yang terjadi di alam ini. Ini adalah merupakan ya gambar yang ya menunjukkan peristiwa gerak. Misalnya pada balapan MotoGP, ya para pembalap tentu melakukan gerak, bahkan gerak yang sangat cepat. Begitu pula pada balapan Formula One, ya para pembalap memacu kendaraan dengan gerak yang sangat cepat. Ini contoh burung yang terbang di udara, ya, harimau yang mengejar rusa, ya lumba-lumba yang berenang di laut. Itu adalah contoh peristiwa-peristiwa gerak yang terjadi di alam. Apakah itu gerak? Ya, sebelum kita memahami lebih jauh tentang gerak, maka kita harus tahu terlebih dahulu ya konsep gerak. Apakah itu gerak? Nah, suatu benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap benda lain yang ditetapkan sebagai titik acuan tertentu. Ya, jadi ketika suatu benda berubah kedudukannya terhadap benda lain ya, yang ditetapkan sebagai titik acuan, maka benda dikatakan bergerak. Tapi perlu kalian ketahui bersama bahwa gerak itu sebenarnya bersifat relatif. Apa artinya gerak bersifat relatif? Nah, gerak bersifat relatif itu bisa dijelaskan seperti ini, bahwa suatu benda bergerak atau tidak bergerak itu bersifat relatif, artinya bergantung kepada titik acuan. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu atau yang satu, tetapi dikatakan tidak bergerak terhadap titik acuan yang lainnya. Kita ambil sebuah contoh, misalnya ada seorang yang sedang mengemudi mobil melintas di jalan. Nah, mobil tentu dikatakan bergerak terhadap tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Begitu pula pengemudi ya dikatakan bergerak terhadap tiang listrik yang sama. Ya, tetapi dikatakan bahwa pengemudi itu tidak bergerak ya terhadap ya mobil yang ia naiki. Ya, karena sejak awal ya pengemudi itu tentu saja berada di ya belakang setirnya. Kemudian berdasarkan contoh di atas maka dikatakan benda bergerak atau tidak bergerak bergantung kepada titik acuannya. Di alam ini ada macam-macam gerak pada benda. Ada yang disebut sebagai gerak lurus, gerak melengkung, gerak parabola, gerak melingkar. Nah, tetapi yang akan kita pelajari di kelas 8 ini, kita hanya akan memfokuskan satu macam gerak saja, yakni yang disebut sebagai gerak lurus. Apakah itu gerak lurus? Ya, sesuai dengan namanya, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda
yang menempuh lintasan berupa garis lurus. Atau gerak lurus juga dapat diartikan sebagai gerak suatu benda yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus itu masih dibedakan jadi dua lagi, ada yang disebut sebagai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita akan pelajari nanti. Nah, ini adalah satu contoh peristiwa gerak lurus. Jadi apabila kita menyaksikan, ya mungkin di stasiun, kita lihat rel kereta api itu tampak lurus. Jika kereta api itu melintas di rel yang lurus itu, maka dikatakan kereta api itu melakukan gerak lurus. Nah, sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang gerak lurus, kita harus tahu terlebih dahulu besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak. Nah, besaran yang pertama yang harus kalian pahami adalah ya besaran jarak dan perpindahan. Jadi setiap benda yang bergerak pasti dia akan menempuh jarak. Nah, setiap benda yang bergerak pasti menempuh jarak tertentu, berapapun kecil dari jarak yang terjadi. Misalnya ya mobil gitu ya. Kita lihat gambarnya. Nah, mobil itu dikatakan bergerak karena mobil itu mengalami perubahan kedudukan dari posisi awal berubah terhadap posisi akhir. Apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Sebelum lebih jauh kita membicarakan tentang gerak ini, kita harus tahu perbedaan antara jarak dan perpindahan ini. Untuk memahami perbedaan jarak dan perpindahan, kita bisa lihat contoh berikut. Misalnya sebuah bola awalnya berada di posisi A, kemudian ya, ini ada titik B dan ini titik C. Kemudian kalau bola ini bergerak ya, dari titik A ke titik B, kemudian dia bergerak ke titik C, maka jarak yang ditempuh bola itu ya sama dengan panjang lintasan AB ditambah dengan panjang lintasan BC. Ya. Nah, sementara perpindahannya itu sama dengan panjang AC. Panjang AC. Kita bisa melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan itu berdasarkan contoh tadi. Jadi kalau begitu apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda bergerak. Sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir, dari titik A ke titik C misalnya, yang ditarik dengan satu garis lurus. Itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita ambil satu contoh. Ya, sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 15 km melalui jalan tol, kemudian mobil berbalik arah ke barat melalui tol yang sama sejauh 10 km. A, berapa jarak yang ditempuh mobil, dan B, berapa perpindahannya? Ya, untuk menjawab ini kita lihat bahwa ya, jarak yang pertama ke arah timur 15 km, kemudian tapi dia berbalik arah 10 km ke arah barat. Jadi jarak yang ditempuh itu berarti S1 jarak pertama ditambah jarak yang kedua. 15 km ditambah 10 km sama dengan 25 km. Sementara perpindahannya tetap sama, memiliki rumus yang sama, S1 tambah S2, 15 km ditambah, tetapi karena dia berbalik arah maka nilainya berarti negatif. Jadi 15 km ditambah negatif 10 km hasilnya 5 km dengan arah ke timur. Jadi itulah perbedaan. Nah, salah satu contoh soal berkaitan dengan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, kalau kita pelajari lebih luas, nanti jarak itu dikatakan sebagai besaran skalar, sementara perpindahan itu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Jadi arahnya diperhitungkan. Itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Besaran yang kedua
yang berkaitan dengan gerak benda adalah besaran kelajuan dan kecepatan. Nah, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Pak Guru sudah menyampaikan bahwa setiap benda yang bergerak pasti akan menempuh jarak tertentu, dan untuk menempuh jarak tertentu itu tentu saja diperlukan waktu. Nah, berarti kelajuan dan kecepatan itu melibatkan ya besaran jarak atau perpindahan dan waktu. Apa itu kelajuan? Nah, kelajuan didefinisikan sebagai besarnya jarak yang ditempuh benda bergerak tiap satuan waktu. Ya, kalau dirumuskan secara matematis, maka kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, jarak itu satuannya meter atau kilometer, T itu selang waktu satuannya sekon atau jam, dan V ini kelajuan satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, sementara kecepatan itu didefinisikan sebagai besarnya perpindahan yang ditempuh benda bergerak tiap satuan waktu. Ya, jika dinyatakan dalam bentuk rumus matematis, maka kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Sementara untuk satuan-satuan baik kelajuan atau kecepatan itu memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon atau kilometer per jam. Sementara perpindahan juga sama, satuannya meter, dan satuan waktu adalah sekon. Ya, tetapi kita harus paham seperti yang sebelumnya ya Pak Guru katakan pada kalian bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Oleh sebab itu kecepatan itu berarti adalah juga besaran vektor yang memperhitungkan selain nilai ya ada arahnya. Arahnya harus diperhitungkan. Itulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan supaya ya kita lebih memahami ya perubahan bentuk rumusnya. Anggap saja kelajuan V dinyatakan dengan jarak dibagi waktu. V kelajuan, S itu jarak, dan T itu waktu. Maka ya jika dalam ya satu persoalan tertentu ya ditanyakan berapa jaraknya, maka bentuk rumus sederhana ini V sama dengan S per T ini akan berubah menjadi S sama dengan V kali T. Nah, jika ditanyakan berapa besar waktunya, maka perubahan bentuk rumusnya akan menjadi T sama dengan S per V. Nah, supaya bisa lebih jelas berkaitan dengan ya jarak, waktu, dan kelajuan, kita ambil satu contoh soal. Misalnya seorang pengendara sepeda motor bergerak menempuh jarak 5 km dalam waktu 30 menit. Pertanyaannya, berapakah kelajuan gerak sepeda motor tersebut? Ya, diketahui jarak S itu sama dengan 5 km, waktunya T sama dengan 30 menit. Nah, 30 menit ini harus kita konversi menjadi jam. Nah, 30 menit ini sama dengan 0,5 jam. Tanyakan V-nya sama dengan berapa? Jawabnya kita punya rumus V sama dengan S per T. Berarti 5 km dibagi 0,5 jam, hasilnya 10 km per jam. Jadi berdasarkan soal ini diketahui bahwa kelajuan dari gerak sepeda motor itu adalah 10 km per jam. Nah, sesungguhnya benda yang bergerak di alam di sekitar kita itu tidaklah selalu tetap. Ya, dalam melakukan gerak untuk menempuh jarak tertentu, misalnya benda tidaklah selalu dalam kelajuan yang sama atau tetap, melainkan berubah-ubah. Misalkan ya seorang anak atau kalian sendiri pergi dari rumah menuju sekolah menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan pastilah kelajuannya akan berubah-ubah. Jika misalnya kalian mendapati lampu merah di suatu perempatan, misalnya mobil akan berhenti. Jalan yang ramai, kelajuan mobil melambat, tetapi sebaliknya jalan yang sepi, kelajuan mobil diperbesar. Nah, untuk mendapatkan berapa besar kelajuan dari benda yang berlaku demikian, maka ditentukan yang disebut sebagai kelajuan rata-ratanya. Nah, secara umum
katakanlah rumus untuk menentukan kelajuan rata-rata gerak suatu benda itu adalah V, biasanya ada topinya di sini, V dengan jarak 1 tambah jarak 2 tambah jarak 3 tambah jarak yang keempat tambah jarak dan seterusnya dibagi dengan selang waktu pertama, selang waktu kedua, selang waktu ketiga, selang waktu keempat dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai kelajuan rata-rata. Jadi dalam satu perjalanan gerak dalam selang waktu tertentu, maka ya akan terjadi pasti kelajuan ya gerak benda yang berbeda-beda. Oleh sebab itu maka kelajuan yang diketahui adalah kelajuan rata-ratanya. Nah, berikutnya sebelum berikutnya untuk memperjelas dari bagaimana contoh soal berkaitan dengan kelajuan rata-rata ini, kita akan lihat ya nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, di awal Pak Guru sudah menyampaikan kepada kalian bahwa gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama gerak lurus beraturan yang singkat dengan GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah gerak lurus beraturan. Apakah itu gerak lurus beraturan? Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan lurus, di mana setiap selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama. Atau gerak lurus beraturan juga nanti didefinisikan sebagai gerak lurus dengan kelajuan tetap. Ya, misalkan kita ambil satu contoh. Ini ada sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik D di sini. Maka untuk menempuh jarak 4 meter diperlukan waktu 2 sekon. 4 meter kemudian ditempuh dalam waktu 2 sekon juga. Nah, 4 meter kemudian itu ditempuh dalam waktu 2 sekon. 4 meter kemudian ditempuh dengan waktu 2 sekon. Nah, gerak benda yang ya demikian ini dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Nah, jika gerak lurus beraturan itu kita nyatakan dalam bentuk grafik, misalnya yang pertama grafik hubungan antara jarak dan waktu, yang vertikal ini menunjukkan jarak dan yang horizontal menyatakan waktu, maka benda yang melakukan gerak lurus ini akan membentuk garis grafik seperti ini ya. 2 detik atau 2 sekon pertama jarak yang ditempuh itu 4 meter. Tentu saja 2 sekon kemudian ya jaraknya menjadi 8 ya, meter, dan 2 sekon kemudian tentu jaraknya menjadi 12 meter. Jadi bisa dikatakan setiap 2 sekon maka benda itu menempuh jarak yang sama, yakni 2 meter. Sehingga jika GLBB itu dinyatakan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan berupa garis lurus yang tingkat kemiringan tertentu. Kemudian jika grafik itu dinyatakan dengan grafik hubungan antara kelajuan dan waktu, maka grafiknya akan berupa grafik yang mendatar. Mengapa demikian? Kalau kita cek di sini kelajuannya, kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kita ambil misalnya jarak 12 meter, waktunya 6 sekon, maka kelajuannya 12 dibagi 6 itu sama dengan ya 2 meter per sekon. Nah, ini kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Jadi untuk selang waktu berapapun maka dia selalu 2 meter per sekon. Oleh sebab itu dikatakan ya pada GLB ini adalah kelajuannya tetap. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa gerak lurus beraturan juga didefinisikan sebagai gerak lurus dengan kelajuan tetap. Nah, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB adalah gerak suatu benda menempuh lintasan lurus. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan tapi kita ulangi
sedikit ya berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan ini. Ya, Pak Guru ulangi lagi bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan lurus di mana setiap selang waktu yang sama ya benda mengalami perubahan kelajuan secara teratur. Karena setiap perubahan waktu yang sama benda juga mengalami perubahan kelajuan, maka dikatakan benda itu mengalami percepatan. Oleh sebab itu, GLBB juga didefinisikan sebagai gerak lurus dengan percepatan yang tetap, gitu ya. Kita bisa mengambil satu contoh, misalkan kita memiliki jalan yang lurus yang menurun. Sekali lagi, misalkan kita berada di jalan lurus yang menurun, kita menaiki sepeda misalnya. Walaupun sepeda kita tidak goes, tapi kalau kita naiki maka di jalan yang menurun itu gerak sepeda itu semakin lama ya semakin cepat. Ya. Ketika kalian berada di jalan yang menurun itu dan kalian naik sepeda maka bisa dikatakan kalian melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti gerak lurus berubah beraturan itu dibedakan menjadi dua, ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jika kalian melintasi jalan lurus yang menurun, maka kalian dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, sementara kalian misalnya dari bawah sekencang-kencangnya kemudian dibiarkan, maka sepeda kalian akan semakin lama semakin melambat dan kemudian berhenti. Itulah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, karena pada gerak lurus berubah beraturan itu benda mengalami percepatan gitu ya, mengalami percepatan, dikatakan percepatannya adalah percepatan tetap, maka bagaimana jika gerak lurus berubah beraturan itu dinyatakan dalam bentuk rumus matematis? Nah, berdasarkan definisinya bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Sekali lagi, percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap selang waktunya, yang secara matematis dinyatakan dengan simbol A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, mengapa percepatan itu dinyatakan dengan huruf A? Karena percepatan itu bahasa lainnya adalah akselerasi. Jadi lambangnya dinyatakan dengan huruf A. Sementara V itu velocity, berarti ya kelajuan kecepatan bagi dengan perubahan waktu. Nah, ini dibaca delta V dibagi dengan delta T. Nah, perubahan kelajuan itu bisa merupakan ya pengurangan antara kecepatan akhir, kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal. Begitu pula selang waktunya adalah waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Oleh sebab itu maka A sama dengan delta V dibagi dengan delta T ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk rumus lain. A sama dengan V1 kurang V0 dibagi dengan T1 kurang T0. Nah, dalam banyak persoalan kadang-kadang pada kita disuruh menentukan berapa kelajuan akhirnya, berapa kelajuan mula-mulanya, maka bentuk rumus seperti ini bisa kita rubah ya menjadi misalnya V1 kurang V0 saja menjadi A sama dengan T1 kurang T0. Kalau pada kita ditanyakan berapa V1-nya, maka ini akan pindah ruas itu akan menjadi tanda positif, berarti V0 ditambah A kali dalam kurung T1 kurang T0. Atau untuk menentukan berapa V0 nya maka akan menjadi V1 dikurang A kali T1 kurang T0, di mana A itu menyatakan percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Kalau kamu menemukan seperti ini menyatakan bahwa satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Ini V0 kelajuan mula-mula, satuannya meter per sekon. V1 kelajuan akhir, satuannya meter per sekon. T0 untuk waktu mula-mula, satuannya sekon, dan T1 adalah waktu akhir, makanya satuannya sekon.
Nah, ini beberapa bentuk perubahan rumus dari ya hubungan antara percepatan, perubahan kecepatan dan waktu. Nah, jika GLBB ini dinyatakan dalam satu bentuk grafik, maka grafiknya akan terlihat seperti gambar ini. Jadi yang vertikal adalah kelajuan, kemudian yang horizontal adalah waktunya, dan ini mula-mula adalah ya V0, ya V0 untuk kelajuan mula-mula, kemudian ini V1 kelajuan akhir. Nah, ini T0-nya seharusnya di sini, kemudian ini ada T1-nya di sini, sehingga kalau ditarik garis maka akan bentuknya ya miring dengan besar sudut tertentu. Dan garis ini sebenarnya menyatakan ya perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Inilah grafik GLBB. Nah, GLBB tadi sudah Pak Rus katakan dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Nah, untuk GLBB dipercepat ya grafiknya seperti ini, dimana ini V0 lebih kecil daripada V1, jadi semakin lama berkaitan dengan perubahan waktu ini maka kelajuannya semakin besar, ya semakin besar. Sementara untuk GLBB diperlambat, itu grafik hubungan antara kelajuan dan waktu ini adalah seperti ini. Jadi ini kelajuan mula-mulanya tinggi begitu ya, kemudian bersamaan dengan perubahan waktunya maka kelajuannya semakin menurun, semakin melambat, sehingga terakhir itu V1-nya adalah 0 ya. Jadi dia lama-kelamaan suatu saat tertentu benda akan berhenti. Benda berhenti berarti kelajuannya sama dengan 0. Sekali lagi, benda berhenti berarti kelajuannya sama dengan 0. Ya, supaya lebih bisa memahami berkaitan dengan ya GLBB ini, kita bisa ambil satu contoh soal. Ya, misalnya mula-mula sebuah mobil bergerak dengan ya kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian karena ingin menyusul truk di depannya, kecepatan ya katakanlah mobil itu ya berubah menjadi 15 meter per sekon dalam waktu 2 sekon. Berapakah besar percepatannya? Ini penyelesaiannya diketahui ya V0, V mula-mulanya adalah 10 meter per sekon. V mula-mulanya 10 meter per sekon. Karena ingin menyusul sebuah truk maka dalam waktu 2 sekon ya kecepatan mobil itu berubah menjadi 15 meter per sekon. Nah, berapakah misalnya percepatan yang dialami mobil itu? Nah, kan kita gunakan rumus A sama dengan V1 dikurangi V0 dibagi delta T. Berarti 15 meter per sekon dikurangi 10 meter per sekon dibagi 2 sekon. Berarti 5 meter per sekon dibagi 2 sekon itu hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti dalam selang waktu 2 sekon ini mobil melakukan percepatan sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Itulah salah satu contoh soal ya berkaitan dengan GLBB. Kita akan ya nanti mengembangkan soal-soalnya pada bagian yang lain. Itulah anak-anak yang bisa Pak Rus sampaikan pada kalian untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan gerak. Ya, nanti silakan kalian mengerjakan soal-soal yang Pak Rus berikan melalui aplikasi Google Classroom ya, dan kalian kerjakan soal-soalnya dengan baik dan benar, karena soal-soal yang
Ya, baiklah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan soal-soal latihannya, kalian bisa ya perhatikan dulu contoh-contoh soal berikut ini supaya kalian memiliki gambaran yang lebih baik berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan gerak ini. Yang pertama kita bahas dulu contoh soal nomor 1. Misalnya seorang pengendara mobil bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 15 menit? Ya, penyelesaiannya diketahui. Ada sebuah mobil, kelajuannya V sama dengan 72 km per jam. Ya, selang waktunya 15 menit. Nah, selang waktu 15 menit ini harus kita ubah ke dalam satuan jam. 15 menit sama dengan 0,25 jam atau seperempat jam. Ditanyakan berapa jarak itu lambangnya S. Jawabnya, kamu punya rumus S sama dengan V kali T, sehingga berarti sama dengan 72 km per jam dikali seperempat jam, ya hasilnya 18 km. Oleh sebab itu maka dengan kelajuan 72 km per jam, maka dalam waktu 15 menit ya pengendara mobil akan menempuh jarak sebesar 18 km. Nah, contoh soal yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana menentukan kelajuan rata-rata. Misalnya kita punya soal seorang pelari melakukan gerak sebagai berikut. 4 sekon pertama menempuh jarak 12 meter, 6 sekon kedua menempuh jarak 18 meter, 10 sekon ketiga menempuh jarak 30 meter, dan 3 sekon keempat yang terakhir menempuh jarak 10 meter. Nah, berapakah kelajuan rata-rata pelari tersebut? Nah, diketahui untuk T1 4 sekon itu jarak yang ditempuh 12 meter. Kemudian 6 sekon, kemudian jarak yang ditempuh 18 meter. Kemudian 10 sekon berikutnya menempuh jarak 30 meter, dan 3 sekon terakhir yang menempuh jarak 10 meter. Nah, berapakah kelajuan rata-ratanya? Jawabnya, kamu punya rumus V topi menyatakan kelajuan rata-rata 1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 dibagi dengan T1, T2 tambah T3 tambah T4. Sehingga bisa kita masukkan nilai-nilainya 18 meter tambah 12 meter tambah 18 meter tambah 30 meter tambah 10 meter bagi 4 sekon tambah 6 sekon tambah 10 sekon tambah 3 sekon. Hasilnya 70 dibagi 23. 70 meter dibagi 23 sekon, hasilnya ya kira-kira 3,04 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-rata si pelari tadi adalah 3,04 meter per sekon. Kemudian yang ketiga, ini soal berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan soal-soal gerak lurus berubah beraturan. Misalkan kita punya soal sebuah benda melakukan gerak membentuk grafik sebagai berikut. Ini perhatikan kita grafiknya. Nah, berdasarkan grafik tersebut tentukan percepatan yang dialami benda, dan yang B, berapa kelajuan benda itu pada sekon ke-8. Nah, diketahui ya kelajuan mula-mulanya ini 4 meter per sekon. Sementara selang waktunya tentu saja di sini 0. Kemudian karena benda bergerak semakin cepat, maka kecepatan akhirnya di sini dalam waktu 5 sekon dikatakan itu menjadi 10 meter per sekon. Nah, ditanyakan berapa A dan berapa kelajuan saat T-nya 8 sekon. Penyelesaiannya A sama dengan V1 kurang V0 per T1 kurang T0. Berarti 10 dikurangi 4 dibagi 5 kurang 0 sama dengan berarti 6 dibagi 5 ya sama dengan 1,2 meter per sekon. Dari dalam waktu 5 sekon ini ya benda mengalami percepatan 1,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapa kelajuannya saat 8 sekon? Ini masih 5 sekon, berarti ya terus bergerak, kecepatannya semakin berubah. Berapa kelajuannya pada waktu 8 sekon?
Ya, kita gunakan misalnya V2 sama dengan V0 plus A kali delta T. Ya, kelajuan mula-mulanya tetap sama 4 meter per sekon, ditambah percepatannya dari sini 1,2 kali delta T nya menjadi 8 ya. Jadi sama dengan 4 ditambah ya 9,6, hasilnya 13,6 meter per sekon. Jadi pada saat katakanlah 8 sekon, maka benda mengalami atau dia melakukan kecepatan sebesar 13,6 meter per sekon. Itulah 3 contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk menjadi dasar kalian menyelesaikan soal-soal latihan yang Pak Rus ya telah kirim melalui Google Classroom. Ya, silahkan kalian kerjakan dengan benar, kemudian kalian bisa tulis tangan di buku catatan, kemudian nanti difoto dan hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom untuk mata pelajaran IPA. Demikian anak-anak yang bisa Pak Rus sampaikan. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga kalian sukses.